saya Yulia Ayuningsih, mahasiswa Kebidanan Polkesmar semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi seimbang pada Ibu Nifas. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum? Apa sih itu gizi seimbang pada Ibu Nifas? Gizi seimbang pada Ibu Nifas adalah makanan yang dikonsumsi pada masa nifas itu harus seimbang, cukup energi, dan bergizi. Makanan yang dikonsumsi itu sebaiknya mengandung sumber tenaga seperti energi, sumber pembangunan seperti protein, dan sumber pelindung dan pengatur seperti mineral, vitamin, dan air. Kebutuhan gizi ibu nifas, terutama pada ibu menyusui, akan meningkat sebanyak 25%. Hal ini terjadi karena untuk proses penyembuhan setelah melahirkan dan untuk produksi ASI yang cukup. Makanan yang dikonsumsi akan digunakan untuk aktivitas, metabolisme, cadangan makanan dalam tubuh, dan produksi ASI yang akan dikonsumsi oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makanan seimbang yang harus dikonsumsi ibu adalah porsi cukup, teratur, tidak terlalu asin, pedas atau berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, serta tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna. Dalam mengkonsumsi makanan, ibu harus memperhatikan nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang pertama ada energi. Energi ini terdiri dari 60-70% karbohidrat, 10-20% protein, dan 20-30% lemak. Yang kedua ada protein. Selama menyusui, ibu membutuhkan tambahan protein sebanyak 20 gram per hari. Sumber protein ini dapat diperoleh dari ikan, daging, ayam, telur, susu, tahu dan tempe, serta kacang-kacangan. Yang ketiga ada lemak. Ibu nifas sangat memerlukan lemak untuk produksi ASI. Lemak di sini ada dua macam, yaitu lemak jenuh ganda dan lemak tak jenuh ganda. Contohnya adalah jagung, minyak biji kapas, serta ikan salmon dan ikan haring. Keempat, ada vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral ibu menyusui seperti vitamin A, tiamin, niasin, vitamin C, zat besi, kalsium, dan asam folat. Selanjutnya, ibu nifas juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu sendiri terdiri dari yang pertama, mengkonsumsi tambahan kalori tiap hari minimal 500 kalori. Yang kedua, makanan diet berimbang cukup protein, mineral, dan vitamin. Yang ketiga, mengonsumsi pil zat besi sedikitnya 3 liter per hari, terutama setelah menyusui. Keempat, dengan minum zat besi. Ini digunakan setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Kelima, minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Selanjutnya, apa saja makanan yang bagus dikonsumsi untuk ibu nifas? Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini contohnya yaitu nasi merah, roti gandum, pasta, serta ubi. Yang kedua, protein. Protein ini terdiri dari dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein nabati sendiri contohnya yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe atau tahu, kacang hitam, kacang polong, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu protein nabati, contohnya ayam, ikan, daging, susu, dan sebagainya. Yang ketiga ada lemak. Lemak ini contohnya yaitu susu, mentega, telur, minyak ikan, wortel, sayuran hijau, buah-buahan yang berwarna kuning, contohnya jeruk, dan lain-lain. Yang keempat ada air. Ibu nifas disarankan minimal minum 10 gelas per hari, berupa air mineral, jus, buah, dan susu. Demikian penjelasan saya mengenai gizi seimbang pada ibu nifas. Sampai jumpa di lain waktu.